Yo, what's up? This is Barto. Video kali ini gue pengen bahas tentang Liverpool di bulan Agustus 2023. Seperti yang udah kita tahu, gue bahasnya tentang Premier League aja kali ya. Kalau yang pre-season kemarin kayaknya nggak usah dibahas karena itu kan hanya untuk ini ya, bahan evaluasi aja, terus kayak nambah jam terbang pemain muda gitu. Jadi yang mau gue bahas Premier League, kita udah ngelewatin 3 pertandingan nih. Yang pertama itu lawan Chelsea, terus Bournemouth, yang terakhir Newcastle. Nah, kita bahas yang pertama, Liverpool versus Chelsea waktu itu di Stamford Bridge ya. Jadi secara statistik, shotnya sih Liverpool menang banyak ya, 13 lawan 10 gitu. Tapi on targetnya jauh. Jadi Chelsea bisa on target 4, sedangkan Liverpool hanya 1 gitu. Dan itu pun kayaknya golnya Luis Diaz doang gitu kan. Nah ini tuh dicetak sama Luis Diaz. Jadi waktu itu Liverpool udah unggul 1-0 nih. Sayangnya di menit ke-37 Axel Disasi dia ngegolin. Jadi skornya imbang 1-1. Dan kayaknya udah beberapa pertandingan gitu ya Liverpool lawan Chelsea tuh kayaknya seri mulu. Jadi kayak jadi ketemu Chelsea tuh ya gitulah. Bahkan 2 final kemarin aja 0-0 kan skornya ya. Sampai adu penalti itu, sampai kayak leher aja nendang gitu kan. Saking waktu itu Liverpool nggak punya striker ya. Jadi strikernya tuh ada sih Firmino gitu kan. Divock Origi juga masih kan. Cuma nggak setajam sebelumnya lah gitu. Jadi akhirnya makanya tahun ini kan kayak ngedatengin Gakpo juga dibikin ini kan untuk jadi striker, terus Darwin Núñez gitu kan. Jota dari kemarin sih, cuma waktu itu memang susah ngegolin gitu kan strikernya, makanya ngedatengin Gakpo sama Núñez. Nah secara ball possession juga Liverpool mainnya kurang sih, mungkin karena pertandingan pertama gitu atau gimana ya, 65 banding 35 kayak bukan Liverpool gitu. Tapi ya untuk 1-1 sih menurut gua ya udahlah ya gitu. Yang bagus sih golnya Luis Diaz ini dari operan Mohamed Salah gitu kan. Berarti kita tuh ngelihat kalau visinya Salah tuh bener-bener ini ya akurat banget gitu. Jadi dia ngelihat peluang gitu, visi untuk ngumpan bola tuh bener-bener mateng gitu. Apalagi diopernya ke Luis Diaz juga kita lihat sendiri kan, dia tuh orangnya kayak etos kerjanya tuh bener-bener tangguh lah gitu. Kalian kalau lihat Luis Diaz main kan, dia mainnya ini banget ya, semangat banget dia mainnya gitu, tangguh banget gitu. Jadi ketika mau Salah oper bola ke depan gitu kan, itu kan Luis Diaz langsung kejar bolanya dan langsung dia tembak gitu kan, sambil jatuh juga kan tendangnya. Nah itu Luis Diaz tuh kayak gitu, dia jatuh bangunnya benar-benar inilah gitu. Semoga aja dia nggak cedera lagi ya. Nah itu lawan Chelsea. Terus yang pertandingan kedua itu lawan Bournemouth. Nah ini yang rada kocak sih. Alexis McAllister di kartu merah. Akhirnya Liverpool ngajuin banding kan, dan berhasil gitu. Alexis McAllister-nya nggak jadi di-ban gitu. Jadi kemarin main lawan Newcastle gitu. Nah jadi di pertandingan Bournemouth ini sebetulnya Liverpool mainnya bagus ya. Cuma karena karena keluar 1 pemain, jadi agak kesulitan juga gitu di pertandingan ini. Nah waktu di pertandingan ini tuh Endo tuh main ya. Dia ya walaupun ini ya baru deal, terus langsung dimainin waktu lawan Bournemouth karena emang sebutuh defensive midfielder kita. Jadi walaupun ini juga ya, waktu si Endo masuk kayaknya nggak sesuai skema ya, karena kan yang dia pelajarin kan 11 pemain ya. Tahu-tahu dimasukin pas 10 pemain. Pemain baru lagi. Belum ini banget lah, belum fit in banget kan. Nah, tapi di sini yang lucunya ini sih, di gol menit awal tuh si siapa namanya? Semenyo. Itu kan baru 3 menit main udah kebobolan kan. Aneh banget lah. Kayak ya defensifnya Liverpool tuh sekarang lagi kayak lagi lesu gitu. Padahal lini depannya udah oke nih. Terus tengah juga kan kita udah beli 4 pemain ya. Sampai hari ini kita udah beli 4. McAllister, Szoboszlai, Endo, satu lagi Rian siapa gitu.
baru belum ini namanya. Jadi udah dapat 4 midfielder tuh untuk gantiin yang kemarin tuh Henderson sama Fabinho yang keluar gitu. Nah di pertandingan ini yang nyetak golnya adalah Luis Diaz. Sekali lagi Luis Diaz dengan golnya yang spektakuler gitu ya. Dengan kerja kerasnya dia, akhirnya dia bisa ngegolin untuk menyeimbangkan keadaan jadi 1-1 gitu. Terus yang kedua, golnya Mohamed Salah dari kotak penalti. Nah ini kan sebetulnya kinerja wasit juga di pertandingan ini rada kocak sih kalau lu lihat pelanggaran gitu. Sebetulnya kan banyak yang harusnya pelanggaran tapi dia terusin. Terus kayak Szoboszlai, sebetulnya Szoboszlai juga kan di kotak penalti bukan yang intensif banget gitu kan. Iya kesentuh gitu, cuma lu lihat sendiri lah jatuhnya Szoboszlai juga kan nggak yang duel banget gitu. Cuma gue sih udah rada curiga nih wasit kenapa ya, agak aneh juga sih, tapi ya nggak apa-apa lah, orang hadiahnya buat Liverpool gitu kan. Ya terus ternyata bener kan di menit berapa, 58 McAllister juga duelnya kan bukan yang membahayakan ya, dia memang angkat kakinya gitu untuk ngehadang, sebetulnya ngejarnya bola kan, tapi kena ke kaki lawan gitu. Kaget sih wasit langsung ngasih kartu merah gitu. Itu kan harusnya kartu kuning dulu sih menurut gue juga, kartu kuning, bukan tackle yang membahayakan lawan gitu. Cuma nggak tahu nih wasit Liga Inggris sekarang kayak jadi lembek gitu. Jadi kalau apa-apa pelanggaran dikit kartu kuning lah, atau agak kayak kemarin kartu merah lah. Jadi aneh kan. Terus kalau misalkan pemain sekarang protes gitu, misalkan dia tackle-nya keras gitu kan, terus minta wasit ngeluarin kartu kuning tuh buat lawan, malah dianya yang dikasih kartu kuning. Sekarang kan peraturannya gitu ya. Jadi jadi aneh lah, nggak tahu nih. Mudah-mudahan kedepannya sih evaluasinya ini ya bener gitu. Jadi lebih seru lah Liga Inggris. Kalau kayak sekarang kan kayak lembek gini, kayak aneh gitu. Kayak bukan Liga Inggris gitu. Dan tapi di pertandingan ini Liverpool menang 3-1, gol terakhir dari Diogo Jota. Ya walaupun Liverpool main dengan 10 pemain, dia bisa bertahan, bahkan ngegolin satu lagi kan lewat Diogo Jota gitu. Terus di pertandingan kemarin yang baru-baru banget nih, yang membuktikan ternyata fans Liverpool ini setia sekali gitu kan. Buat kalian nih yang nonton sampai akhir, respect. Gue juga nonton sampai akhir. Sebetulnya gue udah bete sih nonton dari menit 28 waktu Van Dijk di kartu merah. Apalagi golnya tuh di menit 25. Oh, jadi gol Newcastle dulu kan. Gol Newcastle di menit 25. 3 menit kemudian Van Dijk cabut. Van Dijk juga sebetulnya pelanggarannya nggak yang ini banget kan. Cuma kemarin tuh gue dengar karena dia pemain terakhir kan, di garis terakhir. Padahal kalau kita lihat cuplikan ulangnya, di sana masih ada Andy Robertson gitu kan, yang masih sejajar gitu sama Virgil van Dijk. Terus katanya itu juga bisa tackle-nya Virgil van Dijk itu bisa itu lagi peluang emasnya Newcastle katanya. Padahal nggak juga ya, orang masih jauh gitu. Terus kalau misalkan dipepet juga bisa nggak gol gitu. Cuma entahlah, wasit kan kayak gitu. Cuma kalau nggak salah Van Dijk tetap di ban dia, tapi cuma 1 pertandingan. Itu terus ya babak belur sih sebetulnya, dihantam habis-habisan gitu sama Newcastle kan. Kita selama 75 menit gitu dihajar terus sama Newcastle gitu kan. Mumpung lawan 10 pemain gitu. Tapi untungnya Liverpool masih bisa kontrol gitu ya. Yang rada bahaya tuh kemarin si Trent sih. Dia kan pertama di kartu kuning tuh menit-menit awal. Terus kesel kan dia sama si Gordon. Terus dia sikut. Betul, kalau wasit yang menyebalkan kayak pertandingan di Bournemouth, mungkin di kartu kuning lagi tuh. Cabut Alexander-Arnold. Tapi tetap ditahan kan sama wasit. Ya, itu sih. Alexander-Arnold ada emosinya sekarang. Nggak tahu, mungkin dia karena pengen jadi midfielder kali ya. Tapi Klopp nggak beli right back. Dia serba salah juga mungkin. Si Arnold males-malesan gitu. Nggak males-malesan banget sih. Cuma kayak beda lah nyawanya gitu. Kelihatan kan waktu preseason dia jadi midfielder tuh mainnya semangat gitu. Sedangkan jadi right back aja sekarang ya kayak gitulah. Mudah-mudahan sih
di pertandingan selanjutnya nggak ini ya, si Alexander Arnold bisa ngontrol emosinya lah, apalagi dia kapten kan. Virgil kan sekarang lagi di bench satu pertandingan, berarti kan besok nih lawan Aston Villa kaptennya kan si Trent gitu. Mudah-mudahan dia bisa jadi kapten yang baik lah, jangan emosional gitu, masih muda kan. Nah terus di babak ini tuh pokoknya babak pertama mah inilah ya, bertahan aja gitu ya. Terus di babak kedua lah mulai apa namanya, mulai bagus tuh ketika Diogo Jota sama Harvey Elliott masuk. Nah itu udah mulai tuh di tengah lebih kreatif gitu kan. Walaupun bermain 10 pemain tapi dia ngasih umpan-umpan ke depannya tuh wah mantep lah pokoknya. Makanya gol pertama tuh Darwin Núñez, dia masuk menit Darwin Núñez ya masuk. Darwin Núñez ya pokoknya nggak jauh lah dari dia ngegolin. Berarti 78, di menit 78 dia masuk. Terus di menit 81 dia ngegolin kan. Untungnya backnya Newcastle juga kan ini ya blunder juga tuh. Jadi Diogo Jota ngoper terus kena badannya pemain Newcastle. Akhirnya bolanya kabur, diambil sama Núñez, tendang langsung ke ujung gawang gitu kan. Kiper juga tidak berdaya. Itu terus akhirnya gol terakhir yang itu sih gila sih emang. 90+3 gitu kan. Sekali lagi visinya Mohamed Salah gitu kan. Visinya Mohamed Salah ngoper ke Darwin Núñez, dan Darwin Núñez juga mengeksekusinya dengan baik. Kita tahu kan Darwin Núñez kalau misalkan lagi one on one gitu kayak apa ya? Kayak banyak peluang yang gagal gitu kan. Tapi di pertandingan kemarin dia wah jadi bos banget lah. Kayaknya di pertandingan sebelumnya juga Núñez kan yang ini ya jadi gol penentu Liverpool lawan Newcastle di tahun kemarin kalau nggak salah. Ya, tahun kemarin tuh kan comeback juga tuh si golnya si Carvalho yang terakhir kan, menit terakhir itu. Terus pertandingan selanjutnya Núñez tuh. Nah sekarang juga Núñez lagi. Kayak senang banget dia lawan Newcastle. Padahal Liverpool main cuma 10 pemain. Tapi itu benar-benar ini sih apa? Ya namanya juga Liverpool ya, kerjanya bikin sport jantung gitu. Dan kerennya tuh kayak fans Liverpool tuh nonton sampai akhir, gue yakin lu bete di menit 28 gitu kan. Kayak ya kan waktu Virgil van Dijk diusir tuh kayak pertandingan tuh masih lama gitu kan. Sedangkan lu harus nonton Liverpool 10 pemain gitu. Yang di babak pertamanya Liverpool nggak terlalu oke lah gitu kan. Ya sampai di menit 25 lah, sampai menit gitu. Sampai Virgil van Dijk belum diusir. Kan kalian lihat sendiri permainannya kayak gimana gitu. Terus main 10 pemain, wah emang bete sih. Tapi ya namanya kita sebagai fans setia Liverpool gitu kan, dukung sampai akhir gitu. Jadi kita nonton terus. Makanya gue juga begitu Darwin Núñez nyetak gol tuh pengen teriak sebetulnya, cuma anak gue kan udah tidur, mana tengah malam banget ya. Ya gitulah, pokoknya seru sih. Makanya sebagai fans Liverpool kita harus ini ya, nonton terus sampai akhir, mau menang mau kalah, yang penting kita udah ngedukung mereka gitu. Terus apalagi, oh ya udah sih, cuma gue pengen ini sih, pengen apa ya, apresiasi nih buat pemain baru kita ya kan. Mike Allister dia mainnya bagus, umpan-umpannya cakep gitu kan. Szoboszlai dia wah gila lah. Emang kerja kerasnya bener-bener lari, dia terus kerja lah pokoknya dia buat apa namanya, dapetin bola, ngasih umpan. Terus oh iya, golnya si Jota juga kan sebetulnya tendangan dari ini kan, dari Szoboszlai dulu kan. Jadi si Arnold ngumpan sengaja tuh, ngumpan apa, pokoknya bolanya diumpan enak lah sama si Alexander Arnold, dapet sama Szoboszlai langsung tendang. Cuma kan dihalau kiper, bola muntahnya diambil sama Jota gitu. Keren Szoboszlai. Kalau Endo kita belum kelihatan ya, karena di 2 pertandingan ini Endo main dengan 10 pemain. Enggak, 9 pemain dong kan, sama dia 10 ya. Iya, jadi dia main hanya untuk 10 pemain gitu. Jadi belum kelihatan si Endo, cuma kalau kita lihat harusnya dia bisa jadi defensive midfielder ya, yang cocok buat Liverpool. Terus kemarin yang baru datang nih Ryan siapa ya? Ryan Gravenberch dari Bayern Munchen. Jadi ini juga midfielder juga gitu ya, masih muda. Semoga sih bisa jadi ini ya, jadi apa,
jadi lapisnya Liverpool yang bagus nih, karena memang midfielder sih yang dibutuhkan ini, yang harus kreatif gitu kan untuk bikin taktik menyerang jadi lebih gacor tuh kan ya dari kreativitas midfielder ini gitu. Jadi semoga dia bisa fit in lah di Liverpool gitu. Apalagi di bawah Klopp harusnya cepat lah ya gitu. Itu terus apa lagi ya? Oh, di pertandingan selanjutnya nih di bulan September. Di bulan September hari Minggu jam 8 malam Liverpool versus Aston Villa di kandang Liverpool di Anfield. Mudah-mudahan bisa dapat 3 poin ya. Semoga aja nggak ada kartu merah lagi. Terus tanggal 16 September lawan Wolves. Wolves juga ngerepotin sih, cuma ya mudah-mudahan bisa diatasi. Terus Europa League lawan LASK. Lask. Apa jelas gua nggak tahu nih. Jadi kemarin pas drawing sebetulnya ngapa ya, karena kita terbiasa di Champions League gitu ya. Terus tahu-tahu masuk Europa League, jadi kayak nama tim-timnya nggak kenal gitu. Lask, terus Union Saint Gilloise, sama apa lagi nih? Yang terakhir Toulouse dari Prancis kayaknya. Ya itu. Terus Liverpool lawan West Ham di kandang Liverpool. Terus EFL Cup third round Liverpool versus Leicester City. Yang terakhir di akhir bulan Tottenham lawan Liverpool tanggal 30. Tuh jadi harusnya sih ada 6, cuma yang Liverpool lawan Leicester itu yang EFL Cup itu ini sih ditunda gitu. Jadi di bulan September ini ada 5 pertandingan Liverpool. Nah, gue saranin sih buat kalian gitu yang pengen nonton Liverpool, pakai video aja udah. Gue nggak disponsorin sih, cuma gue ngasih tahu aja supaya kalian nontonnya enak dan nyaman. Nonton di sini jangan di channel bajakan lah. Channel bajakan udah gambarnya burem, terus ilegal gitu kan. Pokoknya hindarin lah yang gitu-gitu. Jadi di video juga kan sebetulnya murah ya, hanya kalau nggak salah 25.000, cuma kan ada pajaknya ya, mungkin jadi 28.000. 28.000 kan anggaplah sehari nabung 2.000 gitu. 2.000 terus 28.000 kalian bisa dapetin berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan Liverpool gitu kan. Europa League juga harusnya sih disiarin tuh di video kalau nggak salah. Tahun kemarin sih Champions League sama Europa League disiarin tuh di video. Jadi menurut gua sebagai fans Liverpool nih, gua ngasih tahu buat kalian mending nonton langsung di channel resminya aja di video.com gitu. Harganya murah gitu kan, kalau misalkan bisa setahun kayak gue kemarin langsung setahun gitu karena lagi ada rezekinya, ya udah langsung setahun gitu. Tapi kalau misalkan kalian mampunya per bulan aja, per bulan juga murah banget gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian nonton Liverpool di situ, gambarnya bagus, terus nggak ada nge-lag-nya sih sejauh ini, jadi enak lah nonton bolanya gitu. Gambarnya juga jernih gitu, tergantung internet kalian. Oke, mungkin di video kali ini itu dulu di Liverpool di bulan Agustus. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin videonya. Sekali lagi thank you so much. See you next time. Gue Barto. God bless you.